رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Maulana Kiai Syafi'i Hazami Asallahu subhanahu wa ta'ala ayatahum madana wa iyahum birrahmati wal maghfirah wa biniyadana Allah ta'ala yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yurhamu amatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin bil khusus sahibul bait, sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 9 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dan dengan tanggal 13 Desember 2022. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab bidang pertama Tafsir Khazin qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa minal ladzina qalu inna nasara, di antara mereka yang telah mengingkari janji. Yang kemarin yang mengingkari janji adalah orang-orang Yahudi. Di antaranya pula yang mengingkari janji orang yang berkata, mereka yang berkata inna nasara, sesungguhnya kami adalah umat Nasara, umat Kristiani. Nah ini seperti Yahudi banyak mengingkari janji, orang Nasrani pun mengingkari janji. Siapa yang bilang? Allah di dalam Al-Quran. Orang Kristen dulu janjinya apa? Akhadna mitsaqahum, Allah telah ambil sumpahnya. Nah kemudian sumpah dan janji dilanggar oleh orang Nasrani. Apa itu nanti akan disebut. Lama zakar, ketika selesai
Allah menyebut, setelah selesai Allah menyebut tentang ya, dikri naqdil Yahud al-Mitsaq. Selesai Allah menyebut tentang Yahudi banyak melanggar janji. Ittaba'ahu, maka Allah ya melanjutkan gitu dengan menyebut tentang apa ini? Bidikri naqdil Nasara. Kemudian Allah melanjutkan dengan menyebut ya pelanggaran-pelanggaran orang Nasrani al-Mitsaq akan janji. Nah, wa anna sabila Nasara mislu sabilil Yahud fi naqdil ahdi wal mitsaq. Ya, orang Kristen itu sama aja. Sabil jalannya orang Kristen sama dengan jalannya orang Yahudi. Pada masalah apa? Fi naqdil ahdi wal mitsaq, itu melanggar perjanjian. Wa inna ma qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna nasara wa lam yaqul minan nasara. Kenapa redaksinya? Redaksi firman Allah berbunyi minal ladzina qalu inna nasara. Tidak, Allah tidak mengatakan minan nasara gitu, ya. Kan minal ladzina qalu inna nasara. Kenapa Allah tidak mengatakan minan nasara langsung aja minan nasara? Kenapa redaksinya wa minal ladzina qalu inna nasara? Kenapa redaksinya itu yang dipilih oleh Allah ini? Nah, di sini li'annahumul ladzina batada'u hadzal isma. Karena mereka lah yang mula-mula menamakan dirinya dengan nama ini. Apa itu? Ya, Nasara. Jadi bukan kita yang namain, mereka itu sendiri yang namain kelompok mereka dengan apa? Nasara. Ya, kami orang Nasara. Tuh, ya itulah rahasianya kenapa Allah mengatakan wa minal ladzina qalu. Kan mereka itu sendiri yang mengatakan inna nasara. Jadi mereka sendiri yang namain diri mereka dengan nama Nasara. Samu bihi anfusahum. Dengan kata Nasara mereka menamai akan diri mereka sendiri. Lianna Allah Ta'ala samahum bihi akhadna mitsaqahum. Oleh karena Allah yang namain ya, Allah menyebut mereka dengan nama yang mereka namain buat kelompoknya sendiri. Makanya Allah mengatakan mereka yang mengatakan inna nasara telah melanggar janji. Mitsaq itu maksudnya apa janji? Yakni ya kutubana alaihim bil Injil. Yang dimaksud orang Kristen melanggar janji kutubana. Apa itu kutubana? Kitab-kitab kami, ya kata Allah, yang kami turunkan kepada mereka melalui Injil. Makanya kitab-kitab mungkin ayat-ayat itu, ayat-ayat yang ada di dalam Injil ya. Apa itu ayat yang mereka langgar janji? Nah, mereka janji kalau nanti Nabi Muhammad lahir dan diutus menjadi Rasul terakhir, kami berjanji akan beriman. Itu janjinya. Tatkala Nabi lahir, tatkala Nabi diutus jadi Nabi, mereka nggak beriman. Nah, itulah melanggar janji. Nah, di dalam kitab Injil di sana disebut mereka janji seperti itu. Tuh, ini. Jadi fil Injil ayyuminu bi Muhammad. Panasu hawan mimma dzukiru bihi. Nah, akhirnya mereka itu apa? Setelah Nabi lahir, setelah Nabi ngumumin dirinya utusan Allah, maka taroku, ini melanggar janji ini. Mereka ninggalin umiru bihi, yang Allah perintah dengannya yaitu iman Muhammad, mereka tinggalkan. Nasu haudon itu mereka melupakan haudon. Haudon itu artinya melupakan bagian, maksudnya melupakan bagian, meninggalkan apa yang Allah perintah, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang apa akibat? Kalau akibat Yahudi kemarin banyak melanggar janji, Allah kutuk, bukan di akhirat aja, di dunia dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua makhluk. Demikian juga Nasara ketika melanggar janji, akibatnya apa?
Fa'agloina, di dunia ini, belum lagi di akhirat. Fa'agloina yakni alqaina wa auqokna, berarti fa'agloina. Maka kami atau aku, kata Allah, akan buat mereka, aku akan campakkan di hati mereka, Allah jadikan mereka sesama mereka al-adawata wal baghdha, permusuhan, ya. Jadi permusuhan antara mereka sama mereka, sesama umat Kristiani. Nah, itu sebagai hukuman dari Allah lantaran mereka langgar. Nah, kita ini yang di luar umat Nasrani nggak ngerti. Ya, kita anggap orang Kristen itu semuanya bersatu. Padahal hakikatnya enggak. Yang kita kenal aja Kristen ada 3. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Tuh masing-masing kelompok itu saling bermusuhan. Cuman kita nggak tahu aja. Dari namanya aja kan ketahuan protes. No protes. Instruksi. Protes. Ya, protes pada siapa? Kepada Katolik. Jadi sebelum dulu ada Protestan namanya Katolik, sebelum Katolik ada Ortodok. Kalau kita Salafi, ada Ortodok, ada Katolik, ya, ada Protestan di bawah pimpinan Martin Luther, namanya Martin Luther, orang Jerman. Nah, dia memprotes ajaran-ajaran agama Katolik, padahal mereka sendiri agama Kristen. Di antara yang mereka protes, ya, agama Katolik. Lalu ada umat yang ingin apa? Ingin terhapus dosa, harus menghadap pastor. Jadi di gereja itu ada ruangan kamar khusus bagi orang yang ingin mengakui dosa gitu, ya, menghadap mau pastor. Begitu. Ntar dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa itu? Kalau itu tilang dikasih apa tuh? Ya, harus bayar, harus apa? Masa iya orang dosa, ya, yang bisa ngampunin pastor. Nah, kalau yang ngaku dosa perempuan gimana? Kata pastor, kan pastor nggak kawin. Nah, pastor nggak boleh kawin. Nih, ini kalau kata pastor, kalau kamu mau saya ampuni dosamu, ya, itu, ya, harus apa sama saya? Mumpung kita berdua. Bisa jadi terjadi seperti itu. Itu diprotes oleh mereka. Ada lagi yang namanya Paskah, hari Paskah, di mana pastor bagiin roti sama jemaat datang diberkati oleh pastor, dikobetin roti, nah, suruh makan. Kemudian dia dikasih minum arak. Jadi anggaplah roti yang dimakan dagingnya Yesus. Adapun arak darahnya Yesus, supaya Tuhan kita menyatu di dalam tubuh kita. Kira-kira begitu. Itu diprotes lagi oleh orang protes. Cuman mereka hanya protes doang gitu. Kalau seandainya itu protesnya diterusin, ya, kok kenapa Tuhan ada 3, harusnya gitu. Jadi prosesnya nggak sampai tuntas. Itu yang kita kenal aja tuh, ada Ortodok, ada Katolik, ada. Di luar itu banyak lagi. Makanya di gereja itu kan ada bacaan gereja Advent, ada gereja ini, gereja ini, banyak itu. Satu sama lain saling bermusuhan. Nah, inilah yang Allah firmankan, fa'aghrayna bainahum adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ini sebagai kutukan Tuhan terhadap mereka yang melanggar janji. Qala Qatadah, kata Qatadah, falamma tarakul amala, ini yang dikatakan melanggar janji, ketika mereka umat Kristiani ninggalin amal, tidak ngamalin Injil, asau rusulahu, mereka durhaka kepada para rasul. Ya, kan para rasul banyak, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mereka durhaka. Wa waya'u qara'idhu, mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan di dalam kitab suci mereka.
aqallu hududahu, batas-batas Allah mereka langgar. Mereka aqallu hududahu, mereka tidak mengamalkan hukum-hukum Allah. Nah, maka Allah Ta'ala hukum di dunia dengan apa itu? Alqallahul adawata wal baghdha bainahum. Allah mencampakkan dalam hati mereka saling bermusuhan, saling bermarahan sesama mereka. Tapi anehnya ketika mereka menghadapi Islam dia bersatu. Kalau dia menghadapi kita bersatu, tapi kalau sama-sama dia gila. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan apa adawah wal baghdha al-ahwa tuh, ya. Allah buat hati mereka saling berantem. Apa itu maksudnya? Ada yang mengatakan al-ahwa al-mukhtalifah, ya, karena apa? Keinginan macam-macam nih ahwa. Baik, wa fil ha'i wal mim min qaulihi bainahum qaulan. Alqallahu, apa ini al-adawata wal baghdha. Apa tadi ada kata-kata bainahum? Ya, apa ini permusuhan bainahum gitu. Jadi hak dan mim ini hum, ya, mereka itu min qaulihi ta'ala bainahum qaulan. Ada dua penafsiran. Pertama, ya, anal murad bihim al-yahud wa nasara. Ada yang bilang permusuhan antara Yahudi sama Nasrani. Nah, ini udah jelas kan, Yahudi dan Nasrani selalu bermusuhan. Yang terakhir apa? Yang terakhir mereka Yahudi berusaha ingin menghabisi Nabi Isa. Ya, yang terakhir itu sehingga Allah selamatin Nabi Isa dari rencana pembunuhan orang Yahudi. Kan berarti berantem Yahudi sama Nasrani. Nah, itu pembunuhan antara Yahudi dan Nasrani. Yang bilang nafsirin antara mereka itu bukan antara satu kelompok, tetapi antara kelompok Yahudi dan Nasrani. Itu satu penafsiran. Fa'inal adawata wal baghdha hasilatun bainahum ila yaumil qiyamah. Nah, permusuhan antara Yahudi dan Nasrani hasilatun ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Ya. Kemudian Al-Qulsani, ada yang pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan permusuhan antara mereka adalah Firaqun Nasara yang tadi kita katakan. Buat di kalangan orang Kristen itu sendiri saling apa itu, ya, saling berselisih, ya. Fa inna kulla firqatin minhum tukaffirul ukhra. Setiap kelompok mengkafirkan kelompok yang ada yang gereja apa itu tadi Advent, ada yang gereja Yesuit, ada macam-macam gereja. Yang satu mengatakan kami yang benar, kami yang gitu. Baik, fa inna kulla firqatin minhum tukaffirun ukhra wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan nanti di hari kiamat Allah akan kasih tahu kepada semua, ya, apa yang mereka kerjakan. Nah, ya, nantilah Allah yang akan menghukumi. Yakni Allah Ta'ala yukhbiruhum il akhirah bi'amalihim. Nanti Allah Ta'ala yang akan kasih tahu mereka tentang amal mereka allati amiluha di dunia, yang mereka lakukan di dunia. Tapi kata-kata wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun ini mengandung apa ini? Wa'id. Mengandung ancaman. Tahdid itu ancaman lahum bagi mereka. Nanti Allah Ta'ala akan kasih tahu, ya, apa yang mereka perselisihkan di dunia. Nah, ini kan kata-kata ini mengandung ancaman terhadap mereka. Kemudian qaulu ta'ala ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Agar supaya ahlul kitab tidak berselisih, ya, maka Allah rangkul semua. Kata Allah, wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mari diajak sama Allah, ya, mari kita bersatu, jangan saling berantem. Nah, ini ayatnya ahlul kitab. Apa artinya ya ahlul kitab?
Ya ahlal kitab, ya Yahud wa ya Nasara, qad ja'akum rasuluna, hentikanlah perselisihan antara kamu. Telah datang Rasul penyatu, Rasul penutup, tidak lain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Muhammad ini datang menerangkan kepada kamu kebanyakan yang kamu rahasiakan. Ya, selama ini yang tahu rahasia-rahasia kan ulama-ulama mereka. Yang tahu rahasia, apa itu rahasia? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya kasih tahu di dalam Taurat dan Injil, di antara sifat-sifat Nabi Muhammad. Nanti kalau Muhammad itu datang lahir ke dunia, dia ngumumin dirinya sebagai utusan Allah. Sifatnya namanya Muhammad bin Abdullah, sifatnya apa semua ada. Namun mereka itu para ulama-ulama Yahud sengaja merahasiakan, ya, dengan cara menghapus, merubah, ya, dengan nama lain, dengan sifat lain, supaya anak buah mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau mereka tidak hapus, khawatir umat Yahudi dan umat Kristiani beriman sama Muhammad, sehingga ulama-ulama mereka itu ditinggalin pengikut, ya, ditinggalin pengikut. Kalau mereka nggak punya pengikut, berarti nggak punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, nggak bisa ngatur-ngatur. Kalau nggak bisa ngatur-ngatur, nggak bisa cari duit. Nah, gitulah kira-kira. Kan ujung-ujungnya apa sih? Job duit. Ini dari dulu nih, udah ada yang model begini. Jadi kata Allah, mari beriman semua kepada Muhammad. Karena Muhammad itu yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum takhfuna minal kitab. Muhammad itu nerangin apa yang kamu rahasiakan, ya. Jadi anak-anak buahnya nggak tahu, nggak ngerti, diterangin oleh Quran. Yudhiru katanya, Muhammad itu yudhiru katsiran mimma akhfau, ya. Menerangin apa yang ulama-ulama mereka sembunyikan. Apa itu? Ahkam Taurat wal Injil yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wadzalika annahum, apa diantaranya? Ayat al-rajam. Ayat, jadi rajam ini dari dulu sama itu. Yang berzina sudah pernah kawin berzina, hukumnya diapain? Ya, ada di kalangan yang mulia, di kalangan orang terhormat melakukan zina. Bagaimana nih supaya terhindar dari hukuman dia? Sengaja ayat itu ditutupin pakai awan. Ini dia ayatnya, ditutupin pakai telapak tangan gitu supaya nggak kelihatan. Ini kerjaannya Yahudi. Di antara menutupi hukum Allah tentang hukuman orang apa? Berzina. Dari dulu udah ada. Ada lagi sifat Muhammad tadi dan lain-lain. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu dzalika wa azharahu. Nabi Muhammad lah yang nerangin. Kata Nabi Muhammad di Taurat sama hukumannya orang berzina dirajam. Ya. Nabi Muhammad dan azharahu. Hada mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Kenapa mukjizat? Karena Nabi Muhammad itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nih, kecuali kalau Nabi Muhammad bisa tulis, bisa ngajar, baca. Nah, ini ayatnya ini. Nabi Muhammad nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi bisa menunjukkan bahwa hukuman orang berzina rajam, ayatnya ada. Padahal Nabi nggak pernah tulis, nggak bisa. Itu mukjizat, mukjizat Nabi. Baik. Di anahu lam yaqra kitabahum wa lam ya'lam ma fihi. Nabi belum pernah baca buku mereka dan Nabi nggak pernah tahu isinya, tapi bisa nerangin. Nah, ini tidak lain apa tuh? Makana ilhamu dzalika mu'jizatan lahu. Nah, Nabi bisa menampakkan ini merupakan mukjizat bagi beliau. Wa yaqu an katsir. Nah, itu yang diterangin sama Nabi, ya, sekelumit itu. Ya. Adapun yang lain-lain yang banyak lagi. Jadi apa istilahnya? Ada gunung es apa namanya?
yang terbongkar baru dikit. Seperti puncak, itu seperti puncak gunung. Yang diterangin nama Nabi cuma itu. Ya, yang mereka sembunyikan ini, padahal yang mereka sembunyikan lebih banyak dari itu. Seperti puncak gunung es. Doanya wa Yaquan kasih. Nabi Yakub, artinya tidak menyebut, tidak nerangin angkasi yang lebih banyak lagi. Artinya la yata'arradu lahu wa la yu'akhiruhu bihi. Di anahu la hajata ila azharihi, karena walaupun dinyatakan nggak ada faedahnya. Wal faidatu fi dzalik annahum ya'lamuna qaula nabi aliman. Ya, karena faedahnya itu agar supaya mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa huwa mu'jizatun lahu aidan. Nah, ini pun mukjizat pula. Yakunu da'iyan lahum ilal iman. Seharusnya mereka, apabila mereka tahu kalau Muhammad itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi kok bisa ngasih tahu, seharusnya mereka beriman. Oh ya. Namun mereka tidak tetap saja tidak beriman. Nah, ini qad ja'akum. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu seakan-akan nur, ya, dilengkapi dengan kitab mubin Al-Quran agar supaya mereka itu sadar, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.